Minat baca masyarakat Indonesia masih Oke guys, selamat datang kembali di podcast Psikologi Pendidikan. Jadi kita udah lihat ini barusan ya beberapa berita-berita mengenai literasi yang ada di Indonesia. Jadi kenapa sih banyak banget berita-berita tentang literasi di Indonesia? Nah, topik yang bakal kita bicarain pada hari ini adalah tentang literasi. Jadi karena saya sendiri minim pengetahuan tentang literasi, jadi kita datangkan seorang narasumber yang benar-benar memahami apa itu soal literasi gitu ya. Jadi siapakah dia? Dia adalah orang tampan yang katanya tampan sih ya, dari Universitas Psikologi Sanata Dharma guys. Dari Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, dan dia sekarang angkatan 20 guys. Jadi siapa dia? Langsung kita panggil aja. Dia adalah Mas Keva. Halo Mas Kevas, apa kabarnya? Selamat datang di studio Psikologi Pendidikan. Puji Tuhan agak baik mulai dari sisi. Jadi, oh iya, sebelum itu sebenarnya podcast ini tuh disponsori sama Romo Ernest. Oh, Roma Ernest. Iya. Dosen pendidikan. Iya, Oh, itu iya. dia. Jadi kita ngadain podcast ini karena disponsori oleh dia gitu ya. Baik banget ya berarti Roma Ernest Iya. ya. Menambah wawasan teman-teman. Iya, gitu loh. Jadi langsung aja, topik hari ini tuh apa Mas Mas? Topiknya itu kita akan bahas literasi. Oke, jadi langsung aja ya, kita nggak usah pakai basa-basi. Ini dia Literasi. literasi. Ya benar literasi ya. Jadi apa sih sebenarnya literasi itu Mas Mas? Oke. Literasi itu sendiri merupakan istilah yang mengacu pada keterampilan membaca dan menulis gitu loh Mas Aksan. Oh, terus dengar-dengar katanya literasi itu ada dua komponen penting ya Mas Mas. Oh iya benar. Apa benar dua banget. komponen penting itu Mas Jadi Mas? yang pertama itu ada decoding, yang kedua itu ada recording. Oke, terus contohnya dari kedua itu apa? Bentar, decoding itu apa? Recording apa? Terus contohnya apa Mas Mas? Oh, boleh boleh. Jadi yang pertama itu decoding. Sorry. Decoding itu untuk komponen yang menyoroti sifat esensial dari membaca. Nah, sistemnya itu kita tuh harus memecahkan kode huruf sampai korespondensi suara untuk mengubah tanda arbiter. Nah, tanda arbiter itu sendiri itu apa sih sebenarnya? Tanda arbiter itu adalah sebuah homonim karena arti-artinya itu memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Contohnya, misalkan kata Malang. Apa Malang, yang Mas Aksa pikirin kalau dengar kata Malang? Malang tuh sial. Sial. Iya. Tapi Malang itu juga bisa berarti nama sebuah kota kan? Iya, Nah, nama kota. itu yang dimaksud dengan arbiter tadi. Oh, Gitu. Nah, untuk yang recording sendiri itu merupakan komponen yang melibatkan menerjemahkan bahasa lisan ke dalam bentuk tertulis. Nah, proses ini lebih sulit karena kita memiliki lebih sedikit isyarat untuk menebak bentuk akhir yang tidak diketahui. Contohnya itu ya menulis. Maksudnya? Jadi ketika kamu dengerin omongan-omongan gitu kan, jadi kita tuh harus memecahkan kode-kode tadi ke dalam bentuk tulisan. Ya berarti kan kita harus menulis ulang kan kata-kata yang diomongin tadi. Misalkan Mas Aksa ngomong sayur-sayuran, berarti itu harus diterjemahkan ke dalam bentuk kode-kode huruf gitu. Nah, itu Ditulis. Oh, begitu. Nah, jadi itu penjelasan mengenai literasi, definisi literasi dari ahlinya sendiri loh ini. bukan ahli Mas, mahasiswa Mas. Oke, terus katanya literasi itu lingkungan rumah dan literasi itu maksudnya gimana ya Mas Kevas? Nah, jadi di bagian yang membahas tentang lingkungan rumah dan literasi ini sendiri itu pernah dilakuin sebuah studi oleh Wood. Nah, dia itu bertanya kepada orang tua dari anak-anak prasekolah yang tidak menunjukkan tanda-tanda kemampuan membaca mereka. Nah, terus studi ini menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami aktivitas bersama yang lebih bervariasi dengan orang tua mereka itu memiliki hasil literasi terbaik 1 tahun kemudian. Selain itu, pencapaian membaca kosakata dan memori jangka pendek anak meningkat sejalan dengan frekuensi membaca buku cerita bersama dengan orang tuanya. Nah, cara-cara orang tua untuk mengarahkan anak dalam membaca juga menjadi hal yang penting. Caranya apa aja Nah, Mas Kevas? jadi ini nih cara-caranya itu yang efektif ya menurut Clay tahun 2002. Jadi yang pertama itu Ada berapa?
Ada 4 mas. Oh, ada 4. Menurut Clay itu pada Ada tahun 4. 2002 itu ada 4 cara. Iya. Oke, apa aja Mas Kifas? Yang pertama tuh mengetahui cara untuk memegang buku. Oke. Jika sebuah buku itu terbalik gitu ya. Jadi apa namanya, anak itu diajarin cara untuk mengenali posisi buku itu gimana sih caranya. Oke. Ini kebalik atau enggak gitu. Nah yang kedua tuh mengetahui apakah membaca dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Itu kan sesuai dengan budayanya masing-masing lah ya gitu ya. Ya, kalau misalnya kayak itu ya, tulisan Indonesia tuh dari kiri ke kanan. Kalau iya. Jepang tuh kanan ke kiri Kanan gitu kiri, ya. iya, Oke, gitu. oke. Terus. Yang ketiga tuh ada mengenali tanda baca berbeda dari huruf gitu. Nah terus yang keempat itu memahami bagaimana sebuah kata berbeda dari sebuah huruf merupakan informasi yang penting juga bagi anak untuk mulai belajar bagaimana memecahkan kode teks. Oh, ya, oke. Terus katanya ya, Ya. saya kan kurang paham nih. Saya mau tanya sama Mas Kifas. Katanya di literasi itu ada teknik membaca dialogis. Iya, Itu benar. gimana tuh Mas Kifas maksudnya teknik membaca dialogis itu? Nah, jadi teknik membaca dialogis itu tuh menjelaskan untuk orang tua ya, di mana orang tua atau guru taman kanak-kanak itu melibatkan anak-anak dengan teks yang sedang dibacakan kepada mereka melalui berbagai petunjuk diskursif atau yang berkaitan dengan nalar dan disebutkan yang nanti kemudian disimpulkan secara logis. Nah, ini dirancang untuk membuat mereka tuh berpikir tentang narasi cerita dan terlibat dalam ceritaan kembali hal itu. Gitu, Mas. Oke, jadi tapi aku kayaknya masih belum nangkep deh Mas Kefas. Mungkin baru nangkep dikit banget. Jadi kayaknya mungkin Mas Kefas bisa ngasih contoh mungkin studi kasusnya itu gimana sih Mas Kefas? Oke. Jadi contoh kasusnya itu ada di anak disleksia. Ya, Oh, benar. disleksia. Ternyata gue juga disleksia ini. Jadi kondisinya itu sekarang lebih bisa dikenal tuh dengan istilah disleksia ya, yang sebelumnya itu mengalami perubahan-perubahan lah di masa-masanya itu. Jadi dulu sempat disebut juga sebagai streptosimbolia. Tapi untuk sekarang itu disebutnya disleksia. Nah itu. Nah untuk yang lebih khusus lagi ini masalahnya itu kalau ke anak-anak itu namanya development disleksia gitu loh. Jadi ini masalah membaca yang khusus terjadi seiring bertambahnya usia anak. Oke. Gitu. Nah kenapa dinamakan development disleksia itu untuk membedakan kondisi dari disleksia karena suatu kejadian. Nah kalau disleksia karena sebuah kejadian atau peristiwa itu namanya acquired disleksia. Gitu Mas. Oke, jadi itu tadi studi kasus tentang anak disleksia Disleksia, ya. gitu ya. Terus Nah disleksia itu juga tadi dianggap sebagai sindrom neurologis. Jadi karena dia itu sebuah sindrom neurologis, dia itu makanya nanti bisa memengaruhi working memorinya, terkhusus memori fonologisnya ya, dan perilaku otomatisasi gitu. Nah beberapa masalah lain seperti kesulitan mengasosiasikan stimulus. Nah itu dia benar, stimulus visual dan verbal gitu loh. Jadi masalah lain itu bisa ke tadi tuh asosiasi stimulus visual dan verbalnya. Oke. Nah, terus di situ juga nanti ada sumber masalah lainnya. Nah, sumber masalah lainnya itu ada 3. Ada 3, apa aja 3 nih? Yang pertama itu ada asimetri pada temporal planum. Iya. Jadi itu ada area nama itu di otak lo area Wernicke. Itu area untuk memproses suara ya. Nah, itu nanti dia jadinya itu ada defisit coding fonologis namanya. Oke, Karena terus masalah di asimetri temporal planum tadi ya. Terus yang kedua itu yang ada kedua. abnormalitas sistem visual magnoselular. Nah ini jadi atensi visual dan gerakan mata ya itu diatur itu. Jadi proses informasi visualnya itu bakal terus bergerak sama berubah kalau dia itu anak ini punya abnormalitas dalam sistem visual magnoselularnya. Oke, terus ada lagi? Terus yang ketiga itu ada disfungsi cerebellar. Nah nanti dia berhubungannya itu kaitannya sama decoding fonologinya. Oke, begitu. Jadi kesimpulannya gimana nih Mas Kefas tentang literasi? Literasi itu ya tadi berarti literasi itu membahas tentang apa tadi? Jadi kalau tak simpulin literasi itu sebenarnya kan dari dulu aku paham literasi itu cuma membaca. Berarti ternyata literasi itu termasuk membaca dan juga menulis gitu ya. Terus di literasi ada 2 komponen penting itu decoding sama recording.
Nah, terus literasi itu juga dipengaruhi dari lingkungan rumah gitu. Oh, Tadi iya, disebutin iya. dengan bagaimana orang tua mengajar anaknya. Terus Oke. salah satu permasalahan di literasi pada anak itu adalah disleksia. Oh. Khususnya development disleksia tadi itu, Mas. Oke, jadi gimana pemirsa? Apakah sudah paham mengenai literasi? Jadi sepertinya saya ini yang awalnya nggak paham tentang literasi, jadi paham banget itu loh. Jadi seharusnya kalian tuh bisa lebih paham dengan penjelasan sang ahli literasi gitu ya teman-teman. Amin. Itu jadi kayaknya karena waktunya terbatas gitu ya, kita cukupkan sampai sini aja podcast mengenai psikologi pendidikan dan temanya adalah literasi gitu. Terima kasih Mas Eva Terima sudah kasih. Sampai ketemu berkenan lagi. hadir di studio psikologi pendidikan. Sampai bertemu Sebuah di lain kehormatan juga, ya. waktu gitu ya. Terima kasih Mas Eva. Dadah guys.